Sekarang kita lanjut, yaitu sifat kedaulatan yang kedua, yaitu permanen. Permanen itu apa? Permanen itu artinya tetap. Artinya kekuasaan itu tetap ada sepanjang negara berdiri, walaupun pemerintahnya berganti-ganti. Jadi misalnya begini, kedaulatan rakyat kita ini selamanya berada di tangan rakyat, kedaulatan itu. Walaupun pemerintahnya presiden, dari Pak Karno ganti Pak Harto, dari Pak Harto ganti, dan seterusnya sampai sekarang yaitu Bapak yaitu sekarang Bapak Joko Widodo ya. Ini pemerintah berganti-ganti terus, tetapi kedaulatan tetap berada di tangannya rakyat, kekuasaan tertinggi berada di tangannya rakyat. Ini namanya permanen atau tetap. Atau misalnya bangunan ya anak-anak, kadang-kadang kita akan melihat suatu bangunan di trotoar kita ini ya, di Lasem ini kan banyak ya, di trotoar sepanjang jalan itu ada warung-warung yang dibuat dari tenda ya. Nah nanti kalau para penjual makanan ini sudah selesai menjual dagangannya, tendanya dilipat, ditata yang rapi, disingkirkan gitu. Itu namanya bukan permanen. Tetapi kadang-kadang ada yang pedagang yang nakal ya, dia membuat di trotoar itu dibuat bangunan yang ada gentengnya, yang tidak akan mudah dirobohkan, tidak akan mudah dilipat gitu. Itu namanya permanen. Seperti bangunan-bangunan rumah ini kan permanen. Paham nggih? Yaitu namanya kedaulatan itu sifatnya permanen, tetap ada selamanya walaupun pemerintahnya berganti-ganti. Sekarang yang ketiga, kedaulatan itu bersifat bulat atau tunggal. Bulat, kalian paham bulat ya? Bunder ya, bulat. Bulat itu kalau misalnya kue bulat, kalau sudah diambil sedikit, dipotong seperempatnya saja, namanya sudah bukan bulat lagi, namanya sudah bukan tunggal lagi, itu bukan satu lagi ya. Kedaulatan itu bersifat bulat atau tunggal, artinya kekuasaan negara itu hanya satu-satunya dalam negara, tidak dibagi-bagi. Kedaulatan di negara kita di tangan rakyat, ya hanya di tangan rakyat, tidak dibagi-bagi dengan presiden dapat sekian, ini dapat sekian gitu ya. Tidak seperti itu nanti namanya bukan kedaulatan. Berikutnya yaitu yang terakhir, yang keempat, yaitu tidak terbatas. Jadi kedaulatan itu tidak terbatas. Artinya kekuasaan itu tidak dibatasi oleh kekuasaan yang lebih tinggi. Ya. Jadi yang memegang kekuasaan rakyat itu sifatnya tidak terbatas, tidak dibatasi oleh kekuasaan yang lainnya lagi. Kalau dibatasi oleh kekuasaan yang lainnya, namanya sudah bukan sifat kedaulatan, atau tidak terbatas. Maksudnya semacam ini. Ini anak-anak mengenai sifat kedaulatan dihafalkan ya, ada 4. 1, asli, kekuasaannya tidak berasal dari kekuasaan yang lebih tinggi. 2, kekuasaan itu tetap ada atau permanen, kekuasaan tetap ada selama negara ini ada, walaupun pemerintahnya berganti. Yang ketiga yaitu bulat, kekuasaan itu hanya satu-satunya, tidak dibagi-bagikan dengan siapapun. Dan yang keempat yaitu tidak terbatas, kekuasaan itu tidak dibatasi oleh kekuasaan lain yang lebih tinggi. Ini mengenai sifat kedaulatan. Saya rasa sifat kedaulatan cukup anak-anak. Sekarang kita menginjak ke macam kedaulatan. Anak-anak, kedaulatan itu ada 2. 1 yaitu kedaulatan ke dalam, yang kedua yaitu kedaulatan keluar. Kedaulatan ke dalam itu berarti kekuasaan untuk mengatur pemerintahan sendiri, baik dari darat, laut maupun udara, tanpa campur tangan negara lain. Kalau disingkatnya saja, kedaulatan ke dalam itu kekuasaan suatu negara untuk mengatur negaranya sendiri tanpa campur tangan negara lain. Itu kedaulatan ke dalam. Sedangkan kedaulatan keluar yaitu kekuasaan suatu negara untuk mengadakan hubungan dengan negara lain. Karena apa? Karena tiap negara itu menyadari manusia itu makhluk sosial.
makhluk yang tidak bisa hidup seorang diri, harus selalu berkumpul dengan sesamanya. Negara juga sama, tidak akan bisa hidup dalam negaranya sendiri tanpa campur tangan negara lain, tidak akan bisa. Videonya cukup dulu, nanti akan saya lanjutkan pengertian ke dalam dan keluar itu dengan contoh.